Halo. Halo Sobat Sialan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai dan juga memberikan edukasi seputar tentang kewarganegaraan. Kira-kira gimana sih? Kalian penasaran kan gimana? Yuk ikutin keseruannya. Ciao. Halo. Kalian lagi pada apa nih? Habis latihan. Iya, habis latihan. Oke. Sebelumnya perkenalin, nama aku Justia Salsa. Aku pengen kenalan nih sama kalian. Nama kalian siapa sih? Aku Zahorika. Aku Mikaela. Aku Kais Kristi. Oke. Di sini kalian ada yang udah tahu belum apa itu kewarganegaraan? Dikit-dikit ya. Nah, boleh dong di-spill menurut kalian tuh kewarganegaraan tuh kayak gimana sih? Menurut aku, kewarganegaraan tuh kayak suatu status atau identitas seseorang yang tinggal di negara tersebut, dan biasanya orang tersebut tuh diakui sama negara untuk berpartisipasi dan menjadi sebuah seorang individu yang tinggal di negara tersebut. Coba menurut kamu gimana? Menurut aku, kewarganegaraan itu adalah status hukum yang berhubungan dengan hubungan individu dan dengan sebuah negara. Kalau menurut aku, kewarganegaraan ini yaitu kayak kedudukan seseorang dalam suatu negara, dan seseorang ini ada keterikatan dengan negara tersebut, dan mereka tuh bisa memiliki hak-hak mereka sebagai keluarga negara tersebut, juga tentunya memiliki kewajiban. Oke, keren banget ya jawabannya. Kalian udah pada tahu banget nih sama kewarganegaraan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian apa sih hal yang perlu dilakukan nih buat kita buat jadi warga negara yang baik? Menurut aku tuh yang pertama tuh bayar pajak ya. Sebagai warga negara tentu kita punya gedung atau barang-barang yang kita taruh di negara ini. Nah, buat dari situ kita harus bayar pajak negaranya juga. Selain itu juga mengikuti pemilu sih salah satunya, karena salah satu cara kita untuk mewujudkan negara yang baik dan yang maju itu kan untuk memilih pemimpin yang layak dan memang berhak. Nah, maka dari itu mungkin pemilu itu salah satu juga cara untuk perwujudan kita menjadi warga negara yang baik. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu kalau misalnya menjadi warga negara, artinya kayak ya harus mentertibi aturan-aturan, contohnya kayak tertib lalu lintas. Kalau kamu? Menurut aku dari pendapat mereka berdua, aku tarik kesimpulannya, jadi warga negara yang baik itu bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tentunya. Jadi kita mau meminta hak kita, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Oke, itu kayak gitu guys menurut kalian ya. Keren. Pertanyaan selanjutnya nih, buat kalian apa aja sih hak-hak yang kita dapetin sebagai warga negara? Baik, yang pertama menurut aku tuh hak mendapatkan perlindungan hukum ya, karena misalnya jika seseorang melakukan tindakan atau hal di luar hukum, maka tidak akan langsung dijerumuskan kepada penjara dan akan dilakukan sidang terlebih dahulu untuk menentukan jikalau orang tersebut benar-benar bersalah dan untuk menimbang kesalahan itu sebesar apa. Maka itu tuh termasuk perlindungan hukum menurut aku. Yang kedua tuh hak bebas beragama. Di negara ini kan Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika ya, dan kita tuh sebagai orang dan masyarakat yang berbeda-beda agama berhak mendapatkan tempat untuk beribadahnya masing-masing. Kalau menurut kamu gimana nih? Menurut aku, kalau misalnya kita warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti SD, SMP, SMA, itu kan yang negeri-negeri itu gratis, jadi seperti yang orang yang kurang mampu jadi mendapatkan pendidikan yang gratis. Lalu kita juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis seperti BPJS. Nah, kalau menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku, hak sebagai warga negara itu tentunya diakuin ya di negara itu sendiri, dan juga selain itu kita memiliki hak untuk bebas berpendapat terhadap apapun itu ya, mungkin dengan toleransi, dan ya kita diakui sebagai negara itu dengan identitas yang terdaftarkan di negara itu sendiri. Oke, keren banget ya jawabannya. Makasih banget ya, aku maaf banget nih Ya, makasih banyak Teh. Makasih banyak. Kita ikutin lagi ke yang sana. Bye. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih tadi ngelakuin kegiatan apa? Tadi habis ini latihan.
Jadi aku di sini cuman mau ngasih pertanyaan doang. Nggak begitu saya juga sih. Langsung aja Kak ya. Oh, boleh. Jadi menurut kalian bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia? Mulai dari kamu deh. Aku ya. Kalau menurut aku mah dari ini ya kayak misalnya orang luar negeri nikah sama orang Indonesia. Nah, orang luar negeri itu memutuskan untuk tinggal di Indonesia dari hubungan pernikahan. Oh iya. Terus menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu bisa dari faktor kelahiran. Misalnya dari anak yang dimana dilahirkan dari orang tua yang emang keluarga negara itu Indonesia, jadi anaknya itu otomatis keluarga negara Indonesia. Terus Kalau dari aku naturalisasi biasa orang asing yang memperoleh keluarga negaraan. Nah, lanjut ke soal yang kedua ya. Menurut kamu bisa gak sih seseorang warga negara kehilangan keluarga negaraannya? Bisa, menurutku bisa, karena kalau seseorang itu menghilang pergi dari Indonesia selama 5 tahun tanpa pemberitahuan, bisa dicabut hak kewarganegaraan. Terus menurut kamu? Menurut aku kayak lewat naturalisasi ke negara lain, maksudnya itu kayak kita mengajukan diri jadi menaturalisasikan ke negara lain, itu otomatis dari yang kewarganegaraan yang awal menjadi kewarganegaraan yang lain gitu. Kalau dari aku melanggar hukum, orang yang merugikan dan berkhianat kepada negara bisa dicabut kewarganegaraan. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih ya udah mau diwawancarain sama kita. See you. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi edukasi. Jadi sebenarnya aku di sini cuma mau nge-review sedikit aja. Soalnya tadi jawaban teman-teman semua udah pada keren-keren dan benar semua ya sebenarnya. Benar tadi tuh. Jadi kewarganegaraan itu tuh berupa status ya, status yang dimiliki oleh setiap warga negara gitu. Jadi yang menandakan bahwa seseorang itu tuh merupakan warga negara dari negara tersebut. Oke, terus status ini tuh memberikan hak dan kewajiban juga yang tadi disebutin ya, kayak kewajiban dari segi politik, sosial ataupun ekonomi. Benar juga kata teman-teman tadi, jadi setiap warga negara tuh punya hak dan kewajiban. Nah, hak-haknya itu kayak yang tadi hak seperti hak mendapat perlindungan, mendapat pendidikan yang layak ya di sini. Tadi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara ya, itu harus diterapkan juga ya. Nah, aku mau lanjut kasih pemahaman lagi tentang seputar kewarganegaraan yang tadi teman-teman udah sempat jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi selanjutnya itu ada proses perolehan kewarganegaraan. Jadi di mana seseorang itu bisa memperoleh kewarganegaraan melalui kelahiran, pernikahan. Tadi juga sempat dijelasin ada yang bilang naturalisasi ya kan. Nah, itu bisa, dan juga ada kewarganegaraan ganda. Jadi beberapa negara itu bisa mengizinkan kewarganegaraan ganda, yang dimana individu ini bisa memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Misalnya kayak dia tinggalnya di Belanda sedangkan kelahirannya di Indonesia. Nah, itu bisa. Dan juga dan terakhir pentingnya kewarganegaraan. Jadi kenapa penting? Karena kewarganegaraan itu sifatnya mengatur hubungan antara individu dan juga negara, serta memberikan identitas dan juga hukum, pastinya menjamin hak-hak dasar. Nah, status ini juga menegaskan partisipasi dan kontribusi individu dalam kehidupan. Oke, makasih teman-teman semua di sini udah mau ikut wawancara, terus juga udah mau kasih pemahaman kita nih seputar tentang warganegaraan seperti apa gitu ya. Dan di sini benar-benar kalian udah cukup tahu tentang apa sih itu kewarganegaraan, jadi pentingnya kewarganegaraan apa, dan aspek-aspek yang hak-hak yang harus dimiliki sama warga negara yang baik itu seperti apa. Oke, makasih banyak ya sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih, maaf banget mengganggu waktunya teman-teman. Semangat terus untuk sekolahnya, dan semoga apa yang kalian impikan bisa menjadi kenyataan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Thank you. Banyak udah. Repot jadi enak.
Bang ya, jangan bisa ngasih ini aja. Makasih. Gimana? Sekian dari kelompok 4. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk khalayak. Sampai jumpa. Bye. See you.